Pengkaderan PMI saat itu ya, karena memang masih sangat muda, saya keluar dari PMI, saya tidak akan pernah ber-PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Rahman, dan kali ini kita kedatangan narasumber selaku pelaku sejarah terbentuknya PMI yang berada di Lombok Tengah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Dan di sini Bang yang ingin bertanya terkait tentang terbentuknya PMI yang ada di Lombok Tengah niki. Oke. Sekiranya pada tahun berapa PMI berada di Lombok Tengah, dan siapa saja yang ikut berjuang dalam mendeklarasikan PMI untuk berada di Lombok Tengah. Yang sedangkan bagaimana rintangan-rintangan waktu Abang mendeklarasikan PMI di Lombok Tengah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Ya, terima kasih teman-teman dari PMI Lombok Tengah yang telah mengundang saya untuk sedikit berbagi tentang sejarah terbentuknya PMI cabang Lombok Tengah, yang memang secara kebetulan saya bagian dari Panding Padat, artinya bagian dari yang mempelopori terbentuknya PMI Lombok Tengah. PMI Lombok Tengah ini sebenarnya berdiri, artinya embrio PMI cabang Lombok Tengah itu berdiri sekitar tahun 2002. Artinya akhir 2001, ya sekitar saya waktu masih semester 2 lah. Semester 2 itu tahun 2002. PMI Lombok Tengah ini berdiri ini atas inisiasi teman-teman yang bagian dari hasrat motivasi teman-teman kampus saat itu, di mana kampus memang saat itu masih baru berdiri. Kampus masih namanya IAIKH cabang Situbondo, tetapi saat saya mungkin sudah namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimi Komarhudas TAIKIH. Itu didirikan, artinya ide untuk mendirikan PMI ini bagian dari kegundahan teman-teman, semangat teman-teman untuk bagaimana kemudian kampus yang baru berdiri ini, yang memang saat itu belum ada wisuda. Saya merupakan angkatan ke-3 di kampus itu. Ada semangat teman-teman untuk bagaimana kemudian mahasiswa yang memang baru, artinya berada di kampus baru, untuk kemudian membuat satu wadah untuk kemudian mengorganisir, atau mungkin satu wadah bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa bisa berekspresi di sana. Itu motivasinya, artinya bagaimana ada semacam perkumpulan lah. Yang kebetulan pada saat itu sahabat senior Samsudin, dia sudah mendahului memang kuliah di YIN, dan dialah yang kemudian membawa ide ini ke kampus Bagu. Nah, prosesnya itu memang berjalan normal, artinya proses proses berdirinya PMI ini diawali oleh saat itu saya waktu itu masih semester 2, itu didelegasi oleh sahabat senior Samsudin untuk mengikuti PKD di Bagu, yang saat itu masih dipimpin PKD di Bagu cabang Mataram ya. Cabang Mataram
itu masih dipimpin saat itu oleh sahabat senior Ahdiansah yang saat ini sudah menjadi anggota DPR provinsi dari Partai PKB. Nah, dia yang menjadi ketua cabang saat itu. Kemudian dia mengadakan PKD di Bagu kebetulan. Nah, ini momentum oleh sahabat senior Samsudin, ini momentum kebetulan PKD-nya di Bagu dan kita memang ada hasrat untuk kemudian membuatkan wadah teman-teman mahasiswa ini untuk bagaimana, karena saat itu belum ada, hanya yang ada BEM. BEM itu pun masih sangat prematur sifatnya, belum permanen lah. Yang saat itu saya sebelum di PMII, di BEM itu jabatan saya mungkin masih di Dewan Perwakilan Mahasiswa saat itu, yang memang yang mendesain adanya BEM itu namanya Ustadz Tajir, ya salah satu pelopor lah di STAIK itu. Nah, itu BEM masih sangat prematur, belum berjalan sebagaimana layaknya BEM di tempat lain. Maka ada hajatan teman-teman termasuk sahabat senior bagaimana kemudian kita membuat wadah, yang kebetulan ada PKD di sana, saya di delegasi ikut PKD. Nah, dari itulah kemudian saya alumni PKD, bahkan saya tidak pernah mapabah, karena memang tidak ada mapabah saat itu karena belum ada PMI. Saya langsung PKD-nya Mataram, maka saya ditunjuk sebagai ketua komisariat pertama di sana. Masih cabang Mataram tapi gitu. Ketua komisariat Bagu, kampus Bagu cabang Mataram. Yang itu memang ada semacam berdirinya komisariat itu sangat politis mungkin dinilai oleh sebagian teman-teman Mataram, karena memang itu keluarnya SK oleh cabang Mataram saat itu semacam dipaksakan. Tapi kan kita saat itu masih sangat polos, belum tahu mungkin dunia yang begitu, ya kita terima SK itu. Lalu saya didelegasi untuk ikut Kompercap, mewakili komisariat Bagu. Artinya mewakili komisariat Bagu. Di sanalah kan saat itu Kompercap di BLK Bengkel. Kemudian SK ini dibawakan oleh, yang mungkin sudah pernah diundang di sini juga, oleh sahabat Solahuddin, yang salah satu calon saat itu. Dia yang bawakan saya SK untuk menjadi komisariat Bagu. Oke, saya terima dengan senang hati bahwa saya ingin memang untuk ber-PMI dan lebih maksimal gitu, lebih maksimal saya berorganisasi, karena saya tahu juga PMI ini adalah organisasi NU. Saya terima itu. Oke, saya siap. Datanglah saya ke BLK untuk mengikuti Kompercap. Nah, SK itu sampai di lokasi Kompercap kontroversial. SK yang saya terima kontroversial karena dianggap masih sangat politis. Itu artinya semacam dipaksakan itu mungkin. Nah, karena saat itu waktu Kompercap itu yang tarung itu sahabat Solahuddin dan sahabat Apip. Solahuddin itu karena memang komunikasinya dengan Bagus sangat intens, maka kita lebih condong, mungkin dianggap lebih condong ke Solahuddin. Maka terjadi kontroversi sampai saya walk out saat itu. Bahkan saya pernah menyatakan, kalau model begini pengkaderan PMI saat itu ya, karena memang masih sangat muda, saya keluar dari PMI, saya tidak akan pernah ber-PMI. Sampai begitu pernyataan saya, dan itu langsung ditanggapi oleh Mukhlis Hasim, karena memang saat itu saya kecenderungan mungkin dianggap oleh teman-teman, dan memang kita mendukung Solahuddin saat itu. Sahabat Mukhlis Hasim itu mendukung Apip, dan dialah yang kemudian menskenario bagaimana komisariat Bagu itu tidak boleh memberikan hak suara. Nah, karena dianggap itu prematur, dipaksakan, komisariat Bagu dan sangat politis. Pas di acara Kompercap di Bengkel, BLK Bengkel. Itu bisa nanti diminta klarifikasi oleh sahabat. Bahkan saya tarung sama Mukhlis. Mukhlis itu sudah menjadi presma saat itu. Ya, menjadi presiden mahasiswa, saya masih mahasiswa baru loh.
baru semester 2 tetapi saya berhadapan-hadapan sama Ulil Hasim. Saya bilang kalau begini pola-pola PMII tidak layak ini menjadi organisasi. Saya keluar dari PMII, makanya saya walk out. Dan saya tidak, memang saya di skenario agar begitu memang. Saya tidak mendapat hak suara. Tetapi dalam perjalanannya saya menganggap memang PMII ini wadah yang memang sangat bagus untuk kemudian mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mahasiswa. Makanya saya kemudian, karena memang salah satu organisasi NU, walau sekalipun mungkin itu ungkapan-ungkapan emosional saat itu, tetapi dalam prosesnya, oleh kejadian itulah kemudian saya laporkan ini ke sahabat Samsudin. Bang, kita di Bengkel tidak dapat hak suara, saya bilang gitu. Kita disuruh walk out, dan memang saya mau walk out saat itu. Makanya tidak dapat suara. Oleh karena itu, kita harus segera membuat cabang persiapan, saya bilang begitu. Harus segera menginisiasi adanya cabang persiapan agar jangan lagi kita menebeng di PMI Mataram. Karena ini memang, inilah yang kemudian semakin membuat semangat teman-teman untuk kemudian berdirinya PMI Lombok Tengah. Setelah proses dinamika yang begitulah, saya keluar ikut Kompercap dan seterusnya, semakin menyemangati sebenarnya untuk kemudian membangun segera adanya cabang PMI Persiapan Lombok Tengah yang kemudian lambat laun menjadi cabang definitif yang dipimpin oleh Bang Samsudin. Saat itu ketua pertama cabang persiapan Samsudin. Ya, artinya setelah kejadian itu kita lalu memproses untuk kemudian segera adanya cabang persiapan. Mungkin sekitar tahun 2003, saya agak lupa ya, 2003 2004 lah. 2003 kayaknya Samsudin itu memimpin 2 periode dia. 2003 kalau nggak salah 2003 2004 atau 2004 2005, lalu di 2006 saya. 2006 saya, itulah kemudian setelah saya cabang persiapan terakhir. Lalu kemudian saat sahabat Azami memimpin tahun 2007 kalau nggak salah, itu sudah cabang definitif. Nah itu luar biasa itu kita, bagaimana kemudian karena kita gerah dengan mungkin bahasanya ya perlakuan teman-teman saat itu karena memang sangat politis, kita harus membuat cabang persiapan. Tetapi sekali lagi ini saya katakan positifnya dengan dinamika begitu membuat kita semakin kritis. Dan saya rasakan sekali performa atau mungkin wajah PMII saat awal berdiri dengan wajah PMII itu saya rasakan agak sedikit berbeda. Karena memang kondisi memang saat itu karena kondisi yang membuat teman-teman PMII sangat luar biasa. Mohon maaf ini mungkin saya agak sedikit kita warga PMII saat itu kalau masuk ke kampus itu lumayan disegani. Pada zaman saya disegani. Bahkan ada teman-teman saat itu rata-rata pakai jas hitam mungkin. Memang masih tenar lah jas hitam. Itu dikira itu jasnya PMII oleh orang mahasiswa yang lain lah. Dengan jas itu orang segan. Karena memang performa kita, wajah PMII saat itu memang sangat memposisikan diri, bukan menjadi kemudian kita. Makanya saya katakan PMII Lombok Tengah itu berdiri satu karena ada keinginan teman-teman untuk kemudian mengakomodir potensi, artinya menjadikan satu wadah bagaimana ada tempat berkreasi teman-teman. Yang kedua, memang dinamika kampus saat itu memang harus direspon oleh mahasiswa. Yang kemudian wadah tidak ada saat itu. Ada BEM tetapi kecenderungan BEM itu mohon maaf. Makanya Samsudin mungkin di tayangannya saat itu dilengserkan tengah jalan karena memang dia bagian dari BEM yang memposisikan sebagai oposisi di akademik. Dia tarung sama teman-teman yang memposisikan diri sebagai bagian dari akademik, begitu kira-kira. Maka karena Samsudin dilengserkan, maka PMII lah harus dibangkitkan. Makanya PMII bukan memposisikan sebagai
mitra akademik, tetapi oposisi. Antusias bergerak. Ya, antusias bergerak dan oposisi. Selalu kita melakukan kritikan dari setiap kebijakan kampus. Yang itu yang mungkin membuat teman-teman bapak-bapak yang ada di akademik saat itu agak sedikit merasa terawasi. Dan itu tidak bebas mereka melakukan kebijakan-kebijakan. Dan kita sebagai PMBI saat itu, kader-kader PMBI hampir rata-rata kalau masuk ke kampus ya disegani. Itu yang pertama, karena ada semacam fenomena yang harus kita respon. Baik di internal kampus sendiri saat itu, artinya harus fenomena yang ada di kampus harus ada yang merespon. Tentu tidak bisa direspon oleh individu, harus ada wadah yang namanya PMII, maka PMII itulah eksis di sana. Yang kedua, memang harus saat itu PMII memposisikan diri sebagai oposan dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bukan mitra tetapi oposisi. Makanya kita dulu setiap hari demo. Dalam satu minggu mungkin 4-5 kali kita turun jalan itu ke Perayu. Kita memposisikan sebagai oposisi, bukan mitra pemerintah, oposisi. Makanya tidak ada sejarah saat itu, mohon maaf, tahun 2000 saya belum wisuda, makanya sayang saya saat itu belum wisuda. Seandainya saya sudah wisuda, mungkin saya sudah pegawai negeri di Lombok Tengah. Sekitar tahun 2005, tidak ada sejarahnya ada alumni kampus yang kemudian hampir 80% yang melamar saat itu menjadi PNS diterima teman-teman yang ada di Bagu. Kenapa? Itu bagian karena saat itu kita dari BEM kampus melakukan aksi turun jalan karena isunya bahwa ijazah STAIK saat itu tidak diakui, kan, dianggap ilegal, itu isunya. Maka semua teman-teman PMII BEM turun jalan. Saat itu masih almarhum Pak Suhaimi menjadi bupati. Pasca turun jalan itu, begitu ada lamar CPNS itu hampir 80% orang jadi PNS. Makanya diterima. Mungkin yang jelas sekitar tahun 2005 lah. Seandainya saya sudah wisuda, saya ngelamar mungkin diterima saat itu, tidak tahu. Nah, ini artinya kita PMI saat itu baik di internal kampus maupun di pemerintah, kita memposisikan sebagai oposisi, selalu melakukan kritik-kritik dari setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Makanya inilah yang kemudian saya katakan saat itu sangat luar biasa geliat PMI saat itu. Artinya geliat PMI dan performa PMI, wajah PMI sangat disegani baik di kampus maupun di daerah saat itu, di kabupaten lah kira-kira begitu. Bahkan kita melakukan aksi, aksi turun jalan waktu itu ada namanya gerakan anti korupsi NTB, itu sampai berapa orang itu di penjara. Itu bagian teman-teman PMI Lombok Tengah juga ikut terlibat di sana. Oleh karenanya saya katakan memang wajah PMI saat itu kalau bahasanya ya luar biasa kritis teman-teman dulu itu. Nah, mudah-mudahan ini karena memang saya agak jauh sekarang tidak begitu tahu bagaimana dinamika yang ada, tetapi kok seperti bahkan mohon maaf dulu teman-teman PMI di kampus itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu sampai mohon maaf bisa membuat radio komunitas berdiri. Itu teman-teman PMI semua yang punya kerjaan itu loh, punya inisiatif. BEM itu sudah hampir dulu. Nah, karena memang Badan Eksekutif Mahasiswa ini dikuasai oleh teman-teman BEM, saat itu ketuanya sahabat Arobi menjadi ketua BEM. Itu karena kita memposisikan sebagai oposisi, itu dibekukan BEM oleh akademik atas nama nggak ngerti lah apa alasan mereka dibekukan. Radio yang sudah kita buat dibekukan semua. Artinya tidak boleh ada, kira-kira begitu, dibekukan semua. Nah, ini bagian dari karena memang akademik saat itu merasa terawasi betul. Tidak boleh bebas akademik itu melakukan kebijakan. Sedikit salah kebijakan langsung direspon oleh teman-teman. Nah, inilah posisi PMI saat itu.
pada saat awal-awal berdirinya, kira-kira begitu. Dan apa namanya, karena apa teman-teman PMI memposisikan sebagai oposisi, maka itu yang membuat memang stigma terhadap PMI ini luar biasa. Artinya semacam apa namanya, ya kesan-kesan di daerah maupun di kampus itu memang lumayan disegani. Itu mungkin pada saat itu. itu prosesnya ya. Nah, yang selanjutnya mungkin yang ingin saya sampaikan kemudian, bahwa dalam proses perjalanan pembentukan PMI Lombok Tengah ini dinamikanya sangat luar biasa. Mohon maaf, luar biasa sakit, karena saat awal-awal berdirinya PMI Lombok Tengah tidak ada satupun senior yang sudah jadi. Berbeda dengan sekarang bahkan bupati sendiri adalah bupati kita katanya. Dulu itu kita jangankan masuk kantor bupati, tidak pernah kita tahu namanya, tidak pernah ada tahu namanya ngadain acara yang kemudian difasilitasi penuh oleh pemerintah saat itu, sampai dikasih gedung dan seterusnya. Nah, dinamikanya sangat luar biasa. Kita pertama kali mungkin mendirikan pada tahun 2003 itu sekretariat berpindah-pindah. Sekretariat kita bahkan, mohon maaf, sekretariat mungkin nanti kalau bisa, makanya ya melalui kesempatan ini harus ada napak tilas proses proses berdirinya PMI Lombok Tengah, bagaimana kemudian dinamikanya, ini harus ada proses napak tilas sehingga teman-teman kader, sahabat-sahabat, adik-adik kader ini tahu kira-kira di mana posisi sekretariat pertama, kedua dan seterusnya, bagaimana itu bisa kita ceritakan dengan detail nanti kalau memang itu ada kita proses napak tilas. Mohon maaf, waktu mungkin ada satu sekretariat yang saat itu punyanya Pak Nasibun namanya, sekretariat itu pakai bedek tanpa lantai, pakai tanah gitu lantainya, tidak ada semen, kira-kira begitu. Tetapi karena memang kita saat itu kondisi yang harus menuntut kita harus begitu, ya begitu. Artinya tidak ada senior yang kemudian bisa kita harapkan untuk bisa membackup baik secara pendanaan. Kita pakai sekretariat bedek, kemudian bahkan sering ada, mohon maaf, keluar masuk anjing di sana karena tidak ada pintu sekretariatnya. Nah, inilah proses dinamika yang kita hadapi saat itu. Tetapi mudah-mudahan dengan saya ceritakan sedikit mungkin kejadian proses berdirinya PMI ini menjadi inspirasi, penyemangat buat kader-kader hari ini, bahwa kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak boleh kemudian berhenti kritis dalam situasi apapun. Artinya bangkit harus lebih baik. PMI hari ini harus jauh lebih baik dengan PMI masa lalu. Kenapa? Karena memang hari ini kondisinya berbeda. Dulu, mohon maaf, yang punya motor itu saat itu hanya Pak sahabat Samsudin, yaitu motornya Kristal. Itu dijadikan motor operasional PMI. Ke sana kemari dipakai motor Kristal hijau, hijau waktu itu. Itu jadi, tidak ada yang punya motor saat itu. Apalagi HP, kan belum waktunya zaman HP. Nah, makanya, tetapi dengan kondisi seperti itu, PMI eksis, kira-kira begitu. Bahkan disegani. PMI eksis dan disegani baik di kampus maupun di daerah. Dengan kita bergerak dengan seadanya, tetapi kita memang berkolaborasi dengan OKP yang ada saat itu. Artinya banyak, ya sedikit banyak kita kemudian karena memang baru perlu ada OKP yang kemudian kita gandeng agar bagaimana kemudian bisa kita banyak belajar di sana. Salah satunya saat itu ada Suaka namanya, LSM Suaka, itu yang banyak kemudian kita berkolaborasi dengan dia, kerjasama, bahkan kita sampai teman-teman hampir banyak yang kemudian pelatihan jurnalis dan jadi wartawan. Nah, inilah yang kemudian artinya yang ingin saya sampaikan, bahwa
kondisi saat PMII pertama kali berdiri itu jauh lebih tidak enak situasinya dengan hari ini, baik secara fasilitas, kemudian jaringan, senior yang hari ini sudah jauh lebih mapan, banyak yang sudah mapan. Kalau dulu tidak ada. Bahkan mohon maaf, saya kalau disuruh sama sahabat senior Samsudin yang saya hormati, itu tak pernah kita dikasih anggaran. Dia hanya bisa merintah dulu. Ini kamu kerjakan begini. Nggak ada yang namanya ini anggaran, itu anggaran, ini kerjakan begini, selisih. Hanya itu. Dan harus sempurna pekerjaan kita. Salah sedikit selesai kita dibuat. Dan saya sekali lagi dengan mohon maaf dengan pola kaderisasinya sahabat Samsudin itu membuat saya begini. Saya mohon maaf dicaci maki oleh sahabat Samsudin. Yang begini saja kamu tidak bisa, bodoh. Kira-kira begitulah bahasanya. Kalau saya kemudian salah mengerjakan apa perintahnya. Tetapi kemudian ini yang membuat kita semakin terlatih, semakin kritis, kemudian semakin terlatih dan bisa eksis sampai hari ini. Nah, ini bahwa kali ini tidak ada sepertinya kaderisasi model-model begitu. Saya tidak bohong ini, saya dicaci maki oleh sahabat Samsudin kalau salah saya melakukan perintahnya. Di luar biasa diomeli lah begitu. Tetapi ini yang membuat kita semakin semangat. Oleh karenanya dan itu dia tidak mau tahu kita salah melakukan itu karena faktor apa, nggak mau tahu. Apakah faktor anggaran, apakah faktor apa, dia tidak mau tahu. Yang penting perintah dia jalan dan hasilnya sempurna. Kamu cari anggaran di mana silahkan, yang penting kamu sempurna, kira-kira begitu. Dan ini yang sangat luar biasa. Makanya perjalanan ini ya kita, artinya hari inilah kita bisa kita lihatlah teman-teman para pendiri PMII, karena model kaderisasinya yang mungkin sedikit keras dan sedikit ketat gitu, maka hasilnya ya bisa kita saksikan lah. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman PMII semua yang generasi generasi awal itu sudah jadi. Artinya minimal dia bisa eksis kira-kira begitu, bisa eksis sampai hari ini. Eksis di pemerintahan. Baik eksis di pemerintahan, di swasta, di politik dan seterusnya. Tidak bisa eksis sampai hari ini. Saya kira itu yang mungkin sedikit menambah, karena sudah banyak juga lah teman-teman senior yang lain kemudian menceritakan bagaimana proses terjadinya PMII Lombok Tengah ini. Itu kira-kira dinamikanya yang kita rasakan saat itu. Mungkin cuman ini Pak ya, mungkin tentang cerita-cerita dari sejarah awalnya muncul PMII yang ada di Lombok Tengah. Ya, kira-kira itulah mungkin garis-garis besarnya saja lah itu. Garis-garis besarnya kalau kemudian yang jelas dinamikanya itulah garis besarnya yang bisa saya ceritakan. Mungkin kalau lebih detailnya tentu sekali lagi mungkin banyak kita lupa kan, kecuali kita napak tilas. Artinya mohon maaf di awal dulu kita memang PMII ini PMII ini mohon maaf di Lombok Tengah pertama berdiri ditolak dulu. Bukan ditolak oleh Al-Mukarram enggak, tetapi baik dari akademik maupun mungkin masyarakat, karena memang saat itu masyarakat belum tahu namanya kampus kan, belum tahu namanya organisasi mahasiswa. Kita mengadakan diskusi, dikatakan diskusi. Apa itu mahasiswa itu di sana sini itu dikira kita kumpul kebo, padahal kita diskusi di sekretariat. Bukan diskusi itu tapi diskusi. Nah ini, dan itu mohon maaf penolakan itu, makanya kita pindah-pindah sekretariat, karena mohon maaf di sekitaran sana yang kemudian di sekitaran sekretariat itu mungkin yang kemudian tidak mengizinkan kita harus pindah. Tetapi inilah dinamika. Kalau sekarang ya insya Allah masyarakat bagus sudah welcome dengan PMII, sudah tahu. Kalau dulu di awal itu luar biasa, bisa konfrontir nanti sama teman-teman. Kita banyak penolakan, apalagi kemudian kita PMII memposisikan sebagai oposisi di
akademik sangat terganggu, saya rasakan sangat terganggu. Makanya banyak hal yang kemudian apa yang menjadi program-program PMI itu seringkali tidak mendapat dukungan dari akademik terutama. Kita kemudian melakukan gerakan-gerakan itu tidak ada yang banyak, tetapi dengan kondisi itu kita terus bergerak. Motivasi kepada para kader ini untuk lebih kuat berada di organisasi ini, kan tidak pernah teracuh pikirannya oleh organisasi yang lain gitu kan. Ya, yang pertama bahwa ingat sahabat-sahabat kader bahwa PMI ini adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU itu pertama, tokoh-tokoh NU. Maka saya yakin kemudian kalau kita semua benar-benar untuk membesarkan PMI ini, maka kita akan dibesarkan oleh PMI. Dan saya katakan, ini pesan saya, kader-kader hari ini harus jauh lebih kritis dengan kader-kader yang masa lalu, dengan senior-senior kalian, kira-kira begitu. Harus jauh lebih kritis. Karena apa? Bahwa faktor pendukung saat ini dengan senior-seniormu dulu itu jauh berbeda loh. Sekarang kita mencari materi dengan gadget saja sudah bisa. Dulu menjadi narasumber susah kita mencari referensi, cari buku kemana-mana. Sekarang ini dengan kalian membrowsing bisa. Senior-senior sudah banyak yang jadi. Tinggal kalian bahkan komunikasi tidak harus. Kalau dulu tidak ada HP, kita cari orang sampai di rumahnya nggak ketemu ya balik lagi. Sekarang kan bisa janjian melalui HP. Artinya banyak kemudian fasilitas-fasilitas yang lebih mempermudah kita semua saat ini. Maka tidak boleh kemudian kualitas PMI hari ini lebih buruk daripada kualitas PMI pada masa jadul, kira-kira begitu, masa zaman dulu yang tidak ada fasilitas seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya pesankan bahwa PMI Lombok Tengah dengan sudah lumayan lama lah, kira-kira begitu, dari tahun 2002 sampai hari ini udah berapa tahun, itu harus jauh lebih baik, lebih kritis. Teman-teman kader harus lebih serius untuk kemudian membesarkan PMI ini, karena yakinlah kalau kita semua membesarkan PMI, maka kita akan dibesarkan oleh PMI ini. Dan ini hari ini kita tidak ada, kalau di PMI itu sekali lagi tidak ada kemudian jangan ada kita berjuang di PMI ada motivasi macam-macam. Hanya satu, bahwa kita membesarkan organisasi kita. Nanti yakinlah dengan sendirinya kita akan besar dengan itu. Saya kira itu mungkin pesan saya kepada kader-kader semua, agar jangan lemah gitu, kira-kira begitu. Dan di kampus harus semakin kuat. Jangan kemudian, karena begini, tidak mungkin PMI itu akan besar kalau kemudian hanya gerakan kita kemudian di luar kampus. Kaderisasi di dalam kampus itu sangat penting. Kaderisasi di dalam kampus, kemudian bagaimana kita bisa menjadi, ya kalau mungkin saat ini tidak siap dengan posisi oposisi, minimal menjadi mitra akademik. Kalau ada kebijakan-kebijakan akademik yang kurang baik, ya kita harus menjadi garda terdepan untuk kemudian membela teman-teman yang yang tidak ada di PMI. PMI harus menjadi garda terdepan. Jangan kemudian kita acuh tak acuh. Termasuk juga di daerah. Walau mohon maaf saat ini ya bupati milik kita, tetapi kalau ada kebijakan yang kurang tepat ya PMI harus merespon itu. Itulah yang kita lakukan dulu. Makanya mohon maaf saudara Sadikin itu, senior Sadikin itu dulu gondrong dia dulu. Itu sampai dijuluki ini SIM berjalan. SIM berjalan kenapa? Karena disegani oleh polisi. Polisi saja segan dulu. Nggak ada kader PMI yang ditangkap sama polisi, apalagi Pak kita bawa namanya Sadikin itu. Sudah dilihat tampangnya sekalipun nggak pakai helm dikasih lewat kita sama polisi. Artinya di daerah itu kita sangat dikenal, kira-kira begitu. Tetapi kita tidak kemudian menjadikan diri sebagai mitra, apalagi menjadi bawahan, tidak.
kita di sana itu ya menjadi oposisi. Polisi semua itu insya Allah ya sangat disegani lah teman-teman dulu. Nah ini yang kemudian harus dibangkitkan kembali. Bagaimana kemudian kader-kader hari ini harus lebih baik kira-kira begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin cuma sampai di sini. Terima kasih kepada Bang Hanifah selaku sejarah terbentuknya PMI Lombok Tengah, bagi narasumber yang saya anggap luar biasa gitu. Cuman ini di sini akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.